Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana dan hari ini kita akan ngebahas perjalanan XAUSD. Hari itu tanggal Rabu 22 Mei 2024 dan sebagaimana gue udah publish video video ini ya. Kalau di sini ngomong 2445 targetnya udah tercapai, terus sekarang kira-kira mau kemana lagi, oke? Jadi langsung kita ke chart. Kalau kita ngelihat di chart daily ya, di sini kita ngelihat hari Senin, ini pergerakannya cukup ya, masif lah kalau gue bilang. Dia naik ke atas sampai 2449, 2450. Kemudian, tapi dia nggak berhasil closing body. Artinya apa? Ketika dia nggak closing body di atas 2431, ini belum ada tanda-tanda dia ngomong apa breakout structure ya. Kalau dari sisi smart money concept kayak gitu. Ini kan, lihat ini kan last high. Kemudian dia belum bisa break closing body di atas ini, maka belum ada potensi untuk lanjut kenaikan lagi gitu. Bahkan di hari Selasa kemarin, dia sempat bikin nih. Di sini low-nya diambil anomali down ya, tapi ternyata anomali down-nya itu nggak bertahan signifikan gitu. Ekspektasi kita dia bisa probably ngarah ke area sini, area sini, tapi ternyata nggak, dia malah cuman ciduk sedikit doang, kemudian naik lagi ke atas, walaupun sampai di sini ya kan dia turun lagi ke bawah, closingnya merah gitu. Tapi hari ini kalau kita perhatikan, walaupun hukum jikanya daily ini down merah, tapi RPS-nya kebalik. Ini bisa kita lihat di sini langsung LB daily arah dia bawahnya S1 daily ya. Berarti kelihatannya kayak hukum jikanya up ya. Di sini ngeliat juga R1 daily-nya ada di atas, HB daily-nya ada di bawah dari R1 daily kayak gitu. Walaupun hukum jikanya down. Maka yang bisa kita pantau di hari ini adalah busurnya kira-kira sampai mana gitu. Karena kalau misalnya kita perhatiin di sini di RPS Koptah, kita ngeliat di sini Rabu di sini down ya, bawah atas atas. Oke. Asianya down, bawah, atas. Jadi antara daily dan market itu sama-sama menunjukkan adanya indikasi anomali. Kayak gitu. Dengan posisi indikasi anomali ini, maka kita bisa ngelihat nanti kira-kira seperti apa. Kalau misalnya kita lihat di sini kan down ya. Kalau misalnya dia berhasil break high before-nya 2433 nih Asia, kita ngelihat di sini Eropa itu 2410. Berarti kalau berhasil Asianya anomali up, maka Eropa kita bisa tarik kesimpulan lebih awal itu Eropanya akan hukum jika up, opennya up kayak gitu. Kita ngelihat 2410 lumayan jauh sekitar. Kalau posisi sekarang ini tuh kita lihat sekarang ini masih relatively bolak-balik ya. Nah, jadi di sini kita turun lagi ke H4, H4-nya juga sama. Ini dia masih turun. Di sini turun, tapi bentuknya kayak kompresi. Kemudian dia main di sini. Belum ada kejelasan dari candle di sini ya. Ini masih dalam range di sini sih gitu. Jadi ini belum ada kejelasan kira-kira mau kemana, mau break up atas atau break down ke bawah kayak gitu. Sedangkan kalau kita perhatikan hari ini timing hari Rabu. Artinya apa? Hari Rabu ini adalah hari Rabu. Ini adalah transisi antara timing busur weekly ke target weekly. Oke, jadi hari nego-negoan. Negoan. Ada nego-negoan antara buyer dan seller. Kita ngeliat di sini pivot weekly-nya adanya di 2388. Tapi kalau mungkin kita cari area 2409 ini menjadi area TC weekly yang mungkin bisa menjadi area pantauan kita. Nih cocok dengan area S1 daily ya. Jadi kalau kita ngejar area busur weekly-nya bisa sampai mana? Area pivot weekly 2389 sampai 2409 ini ada di S1 daily, bisa menjadi area pantauan kita dan kebetulan cocok hari ini gitu. Jadi kalau misalnya kita berasumsi bahwa busur weekly kelar-kelar di S1 daily, kemudian dia akan lanjut target weekly, artinya walaupun target R1-nya udah kelar ya, tapi timing target adalah tetap timing target. Makanya dari sini kita bisa ngelihat area kenaikan selanjutnya ya bisa ke atas gitu. Paling enggak lewatin 2450 bisa ke 24. Kita lihat di tabel. Artinya next bisa ke 2454 ya. Ini R1 weekly-nya bahkan kalau di sini belum kena. Ada mungkin dua versi kayaknya. Tergantung dari harga open-nya di mana ya. Kalau di sini 2454-nya belum kena sih. Dua di sini baru bilangnya ada yang 2449, ada yang asumsinya 2454. Coba gue lihat di Optimus. Kalau di Optimus kita perhatikan dia R1 weekly 2454 ya. Berarti 2454 yang menjadi R1 weekly kita gitu. Next ada 2449, ini udah ada converse sedikit nih 2450-an ya. R2 daily.
Kemudian juga ini R2 market ada 2448. Kemudian nextnya kita bisa ngelihat 2498, 2545, 2465, bahkan R4 daily-nya 2481. Ini cocok nih, ada 2483, R2 weekly dan juga R4 daily 2481. Maka itu kita bisa mulai berjaga-jaga ya. Oke, so untuk H1-nya sendiri kita masih ngelihat dia masih dalam area range konsolidasi, belum ada pergerakan jelas kemana. Maka itu menurut gue sih kita bisa mulai pantau-pantau dulu. Ataukah kalian mau nunggu ini adanya breakout? Karena kalau misalnya ngacu pada versi lain ya, ini ada domain CB1 Fibo Mustang. Maka di sini sebenarnya 24 di sini nih, area masih ini bisa menjadi area re-entry sell untuk Fibo Mustang kayak gitu. Makanya bisa jadi ini begini, kemudian dia ke bawah lagi. Misalnya ke bawah lagi ke sini. Oke. Makanya pas banget di sini R1 daily-nya pun masih ada di area sini ya. Di area sini nih. Nih gitu. Masih cocok banget kayak gitu. Jadi menurut gua wait and see dulu aja. Kalau nggak yakin trading pendek-pendek 30-50 pip menurut gua masih bisa, masih terjadi, masih aman untuk bisa kita kejar. Tapi kalau misalnya kalian mau trading panjang-panjang bisa jadi malah kocok-kocok dan nggak kelar-kelar tradingnya. Gitu, oke. Untuk hari ini sendiri kita ngelihat ada crude oil inventory exiting home sales, nggak terlalu ada gimana-gimana banget. Nanti probably malam ya ada FOMC meeting minutes. Tapi FOMC meeting minutes ini bukanlah FOMC meeting interest rate decision. Jadi hanya pembacaan risalah atas meeting FOMC yang udah terjadi sebelumnya. Jadi kalau menurut gua nggak perlu terlalu dipusingin, nggak perlu terlalu buang-buang waktu untuk begadang, karena probably ya gitu-gitu aja sih kayak gitu. So probably kita bisa nunggu besoknya aja di hari Kamis karena ada initial jobless claim dan juga PMI ya yang menentukan indikator ekonomi US. Kalau lihat di sini kenaikan, jadi US-nya naik, US-nya bagus, good for USD. Tapi apakah langsung berimpact bad for gold? Kita lihat belum tentu. Oke, jadi kalau dari gue segitu aja. Yang bisa kita pantau hari ini adalah satu pivot daily. Sekarang kita lagi main-main di pivot daily. High before-nya ada di 2433, R1 di 2437. Ini juga bisa menjadi area sweep liquidity karena ini jadi buy side liquidity. Ini masih ada fair value gap kecil yang bisa jadi area pantauan kita. Bisa jadi nanti area bisa kalau misalnya batasi sell bisa di sini 2440 sampai mungkin di 2447 atau 2450 untuk SL-nya. Kemudian untuk bawahnya kita bisa lihat pantau area di sini. Area kecil-kecil ini 2409 karena ini masih menjadi area kuat dari kita. 1 2 3 ya. Area ini gue tandain sedikit. Ini dari kemarin masih jadi area kuat, belum bisa ditembus 2406. Jadi kalau misalnya dia ke bawah, kita bisa retest untuk buy lagi dengan area SL-nya mungkin di bawah di sini, sedikit 2403 ya, untuk mengantisipasi terjadinya break ke bawah. Oke, segitu aja video gue. Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut, kalian bisa mampir ke YouTube gue, klik join di sini, join eksklusif konten level 2 yang 40.000 per bulan. Ini kalian bisa nikmatin konten-konten tentang Koptah. Di sini ada sekitar 10 video. Next gue akan bahas lagi. Dan soal kenaikan gold yang non-stop ada dibongkar di sini. Kenapa gold non-stop naik terus non-stop nggak karena koreksi? Karena kita bahas sampai outlook sekitar 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, dan 10 tahun ke depan. Dan ada beberapa video lain yang bisa kalian tonton juga. Oke, jangan lupa di like dan komen juga pandangan kalian untuk minggu ini kira-kira seperti apa. Minggu ini sih, jangan hari ini dulu lah kira-kira seperti apa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di like, bye.